Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pembelajar hukum, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat saja kan? Alhamdulillah. Terima kasih ya telah menonton konten-konten belajar hukum Ibu. Insya Allah wawasan teman-teman akan bertambah sehingga menimbulkan kesadaran hukum untuk taat pada hukum dan tidak melanggar hukum. Karena apa? Kalau kita melanggar hukum akan merugikan orang lain, masyarakat, negara, dan pemerintah. Contohnya yang paling sederhana, kalau kita melanggar lampu lalu lintas, maka yang dirugikan diri sendiri. Misalnya kalau ngebut jatuh atau nabrak orang harus memberi ganti rugi untuk biayai rumah sakit dan sebagainya, orangnya terluka, apalagi kalau sampai orangnya meninggal gara-gara lampu merah tapi terus ngebut begitu ya. Nah, maka untuk menimbulkan kesadaran hukum perlu wawasan tentang bagaimana sih hukum di Indonesia ini. Ya, hari ini kita akan bahas tentang hak kekayaan intelektual. Yaitu kekayaan intelektual adalah kekayaan yang dihasilkan dari daya pikir manusia yang bermanfaat bagi manusia. Salah satunya adalah hak cipta. Hak cipta ini adalah hak yang diberikan oleh negara kepada pencipta bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena untuk menciptakan bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan itu perlu pemikiran, waktu, tenaga. Karena karyanya ini sangat bermanfaat bagi orang ya. Seni, sastra itu membuat orang berbudi pekerti, halus ya, indah ya, menimbulkan empati ya dan sebagainya. Ilmu pengetahuan ya membuat orang menjadi cerdas ya, menjadi smart ya, sehingga karya-karya yang dibuat oleh pencipta tadi itu perlu diberi hak istimewa, yaitu berupa hak moral dan hak ekonomi. Nah, sekarang ciptaan yang bagaimana yang dilindungi oleh hak cipta, yang dilindungi oleh negara ya, tapi sebagai rasa syukur kita pada Allah SWT karena kita diberi kesempatan untuk belajar meskipun secara online ya lewat YouTube. Kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, untuk bidang hak cipta ini, ciptaan yang dilindungi itu diatur pada pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Ciptaan yang dilindungi menurut pasal 40 ini yaitu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Terdiri dari apa saja? Yaitu A. Terdiri dari buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya ya. Hasil karya tulis itu ada buku, ada skripsi, ada tesis, ada disertasi, ada novel kalau yang fiksi, kalau yang tadi non fiksi ya, ada kumpulan puisi dan sebagainya. Kemudian ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan jenis lainnya. Jadi ciptaan bidang ilmu pengetahuan yang berupa kuliah ya, saat memberi kuliah misalnya dosen, ceramah atau pidato ya, itu juga dilindungi. Kemudian alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, misalnya ya di TK itu kalau dijelaskan dengan kata-kata ya kurang dipahami, maka dibuatkan alat peraga.
Kalau alat peraganya ini sudah jadi dan bermanfaat bagi anak-anak TK karena mudah dipahami jika dijelaskan, maka akan dilindungi. Penciptanya diberi hak istimewa berupa hak moral dan hak ekonomi. Kemudian lagu, musik, drama, tari, koreografi, pewayangan, pantomin, kemudian karya seni rupa, lukisan, ukiran, kaligrafi, seni pahat, seni patung, kemudian karya arsitektur, peta, karya seni batik, seni motif lain, karya fotografi, potret, karya sinematografi, terjemahan, bunga rampai, tafsir, aransemen, modifikasi, dan karya-karya yang lain. Program komputer juga, permainan video, dan lain sebagainya. Ciptaan sebagai dimaksud pada pasal tersebut dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ciptaan apa saja yang dilindungi? Kira-kira yang sudah mulai mencipta ya, bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, ayo, sudah dilindungi oleh negara ya secara otomatis kalau karya-karya saudara tersebut sudah jadi produk atau proses. Nah, selain ada karya yang dilindungi bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, ternyata ada hasil karya-karya ini yang tidak dilindungi. Misalnya hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata. Jadi kalau saudara mempunyai pemikiran, ide, tapi belum tertulis dalam bentuk nyata, puisinya, bukunya, itu tidak bisa dilindungi ya. Kemudian tidak ada perlindungan untuk hasil rapat terbuka. Nah, hasil rapat terbuka ini juga tidak dilindungi hak cipta ya. Peraturan perundang-undangan juga tidak, pidato kenegaraan, putusan pengadilan, ya, kemudian simbol-simbol keagamaan. Nah, itu adalah karya-karya yang tidak dilindungi. Sedangkan yang di atas tadi penjelasan Ibu adalah karya cipta atau ciptaan yang dilindungi. Bagaimana teman-teman yang sudah pinter produk bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan? Ya, kalau sudah berbentuk nyata, maka karya-karya teman-teman akan dilindungi oleh negara berupa hak cipta yang merupakan hak istimewa yang berupa hak ekonomi dan hak moral. Saya kira itu dulu ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.